Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. My club, this is where I belong. Manchester United akhirnya mengumumkan transfer Jadon Sancho, winger internasional Inggris itu dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan MU dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer yang mencapai 73 juta pound sterling atau sekitar 1,45 triliun. Kesepakatan itu sudah terjalin sejak awal bulan ini. Setelahnya, Jadon Sancho melakoni tes medis dengan MU tidak lama setelah berlaga di Piala Eropa 2020. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer belum lama ini meyakinkan bahwa kepindahan Sancho tinggal menunggu penyelesaian dokumen. Sampai akhirnya pada Jumat 23 Juli 2021, Manchester United resmi mengkonfirmasi perekrutan Jadon Sancho. Manchester United sudah memburu Sancho sejak musim panas tahun lalu, tapi mundur karena bandrol harga yang kelewat tinggi, sekitar 108 juta pound sterling. Setelahnya, Dortmund menurunkan permintaan harga Sancho menjadi 85 juta pound sterling. Namun MU berhasil negosiasi sehingga mendapatkan harga 12 juta pound sterling lebih murah. Jadon Sancho tampil gemilang selama 4 musim bersama Borussia Dortmund. Dia sudah tampil di 137 pertandingan dengan torehan 50 gol dan 64 assist. Di Manchester United, Jadon Sancho dikabarkan akan memakai seragam nomor 16 yang sebelumnya dikenakan gelandang-gelandang top macam Roy Keane dan Michael Carrick. Sebuah asa diungkapkan Jadon Sancho dalam peresmian transfernya ke Manchester United. Sang winger berjanji bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga dan membawa MU meraih banyak kesuksesan. Jadon Sancho menegaskan bahwa ia yakin bisa meraih banyak prestasi bersama Manchester United. Ia menilai setan merah punya potensi yang besar sehingga ia yakin bersama United ia bisa memenangkan banyak trofi juara. United adalah tim muda yang menarik. Saya tahu jika kami bekerja sama, kami bisa berkembang menjadi tim yang spesial dan mendatangkan banyak kesuksesan bagi fans. Jadon Sancho juga percaya bahwa saat ini ia masih belum mencapai potensi terbaiknya sebagai seorang pemain. Itulah mengapa ia yakin Ole Gunnar Solskjaer mampu mengembangkannya menjadi pemain yang lebih baik lagi di MU. Manchester United akhirnya mengumumkan nomor punggung yang dikenakan Jadon Sancho. Winger 21 tahun itu menggunakan nomor punggung yang berbeda dari yang dirumorkan selama ini. Beberapa jam yang lalu, Manchester United resmi mengumumkan bahwa transfer Jadon Sancho sudah tuntas. Sang winger bisa membela tim utama mereka mulai musim 2021-2022. Setelah pengumuman transfer itu, beredar spekulasi mengenai nomor punggung yang akan ia kenakan di MU. Yang paling ramai beredar adalah sang winger akan mengenakan nomor punggung 7 atau 16. Namun semua rumor itu terbukti salah karena sang winger menggunakan nomor punggung lain. Melalui situs resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa nomor punggung yang dikenakan Jadon Sancho adalah nomor 25. Nomor punggung ini memang tidak bertuan. Terakhir kali nomor punggung ini dipakai Odion Ighalo setelah sebelumnya dikenakan oleh Antonio Valencia. Kepada laman resmi MU, Jadon Sancho mengaku tidak sabar mengenakan nomor punggung ini. Terutama ia ingin tampil di Old Trafford dengan seragam barunya. Chelsea ingin mendatangkan kiper baru pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan, yang menjadi target The Blues adalah Sergio Romero. Chelsea sudah dikaitkan dengan sejumlah kiper belakangan ini. Namun menurut The Telegraph, The Blues sekarang membidik Sergio Romero. Romero saat ini tidak punya klub. Kontrak kiper Argentina itu dengan Manchester United baru saja habis. Chelsea sangat tertarik memboyong Romero ke Stamford Bridge. Pemain berusia 34 tahun itu bisa didapatkan secara gratis. Romero bergabung dengan MU pada tahun 2015. Dia datang ke klub dengan status bebas transfer saat itu.
Romero tak pernah menjadi pilihan utama di Old Trafford. Namun, dia sudah terbukti menjadi pelapis yang baik buat David De Gea. Dia tampil dalam 69 laga bersama Setan Merah. Romero juga memiliki 96 caps di timnas Argentina. Andrés Pereira berharap musim 2021-2022 akan menjadi salah satu musim terbaiknya. Andrés Pereira minta dilepas Manchester United pada musim panas ini. Dengan gelandang asal Brazil itu mengakui dirinya ingin kembali ke Italia. Pereira menjalani musim 2020-2021 dengan status pinjaman di klub Serie A, Lazio, dengan menjalani 33 penampilan di berbagai ajang kompetisi. Sebagian besar dari jumlah pertandingan itu dijalani Pereira dari bangku cadangan. Namun ia berharap mendapatkan tantangan lagi. Andrés Pereira bermain di tim senior The Red Devils sejak musim 2014-2015 dengan mencatatkan 75 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 4 gol. Pereira berusia 25 tahun itu dipinjamkan ke Granada pada musim 2016-2017, musim berikutnya di Valencia dan di Lazio pada musim lalu. Pereira yang kontraknya di Old Trafford berlaku hingga 2023 berharap musim 2021-2022 menjadi salah satu yang tidak terlupakan bagi dirinya. Mason Greenwood menjelaskan alasan kuat yang membuatnya memilih nomor punggung 11 di Manchester United. Ada nama Ryan Giggs yang disebut-sebut. Greenwood pertama kali bermain untuk tim inti di musim 2018-2019. Sejak saat itu dia terus berkembang dan sekarang menjadi salah satu pemain muda terbaik Setan Merah. Pada awalnya Greenwood mengenakan nomor punggung 54, lalu berganti jadi nomor 26 di musim 2019-2020. Musim ini adalah musim terbaiknya dengan 17 gol di semua kompetisi. Lalu sebelum awal musim 2020-2021 kemarin, Greenwood diberi kehormatan memakai nomor 11. Apa katanya? Greenwood mengakui ada pertimbangan khusus dalam memilih nomor 11. Baginya, nomor tersebut adalah nomor legendaris di MU. Ada banyak legenda yang pernah memakai nomor punggung tersebut. Nomor 11 adalah nomor hebat yang ikonik di Manchester United. Itulah salah satu alasan saya memilihnya, kata Greenwood di laman resmi MU. Saya sangat bangga mengenakan kostum ini. Ada banyak pemain hebat yang sebelumnya pernah menggunakannya, seperti Ryan Giggs yang mengenakannya selama bertahun-tahun. Tentu, meniru kehebatan Giggs bukan hal mudah. Greenwood tahu betul tantangan besar yang menunggunya. Biar begitu, dia yakin bisa memberikan sesuatu untuk MU. Paul Pogba dilaporkan menolak tawaran kontrak baru yang sudah disodorkan Manchester United. Di sisi lain, Paul Pogba saat ini juga dikaitkan dengan kepindahan menuju Paris Saint-Germain. Paul Pogba dan Manchester United kini ada di persimpangan jalan. Dikutip dari The Mirror, United telah mengajukan tawaran kontrak baru untuk Pogba. Namun sang pemain memilih menolak tawaran itu. United sejak awal punya sikap yang tegas. Mereka ingin Pogba bertahan lebih lama. Salah satu buktinya United memilih mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Pogba. Setan Merah juga menolak melepas Pogba ke klub lain. United telah menawarkan kontrak baru kepada Pogba. Setan Merah telah mengajukan gaji 350.000 pound sterling per pekan kepada Pogba. Nilai tersebut mendekati angka 7 miliar rupiah. Hanya David De Gea yang mendapatkan gaji lebih besar darinya. Walau punya tawaran yang cukup menarik dari United, Paul Pogba disebut telah menolaknya. Pogba kini mempertimbangkan mencari petualangan baru di luar United. Pogba membuka peluang pindah pada awal musim 2021-2022. Paul Pogba santer dikabarkan akan bergabung dengan PSG, akan tetapi dikutip dari Sky Sport, PSG belum membuat tawaran apapun untuk transfer Pogba walau punya minat pada jasa sang gelandang. PSG disebut sedang menghitung ulang neraca keuangan mereka sebelum membeli Pogba, sebab PSG punya banyak tagihan gaji yang harus dipenuhi. Pogba akan membuat tagihan itu bakal makin membengkak. Di sisi lain, jika memang tidak ingin menekan kontrak baru, United disebut siap melepas Paul Pogba ke klub lain. United akan mematok harga antara 45 hingga 50 juta pound sterling bagi klub yang ingin membeli Pogba. Klub Prancis Paris Saint-Germain dilaporkan sangat serius ingin memboyong Paul Pogba dari Manchester United. Les Parisiens dilaporkan siap menjual 9 pemain mereka demi mengamankan jasa Paul Pogba.
Menurut laporan tersebut, PSG menemui kendala untuk mengamankan jasa Pogba. Manchester United selaku pemilik sang gelandang membandrol Pogba di angka yang sangat tinggi. Mereka hanya ingin melepas sang pemain di kisaran 100 juta euro. PSG sudah keluar uang banyak di musim panas ini, sehingga mereka tidak mampu untuk membayar tuntutan MU itu. Salah satu solusi yang diupayakan manajemen Paris Saint-Germain adalah menjual pemain-pemain mereka. Saat ini skuad PSG dinilai sudah terlalu gendut, sehingga mereka berencana menjual 9 pemain mereka untuk membiayai transfer Paul Pogba. Ada Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Sergio Rico, Livin Kurzawa, dan Mauro Icardi yang kabarnya bakal dilepas PSG di musim panas ini. Spekulasi mengenai masa depan Rafael Varane memasuki babak baru. Sang bek dilaporkan sudah kembali ke markas latihan Real Madrid pada hari Jumat 23 Juli pagi waktu setempat. Menurut laporan tersebut, Rafael Varane tertangkap kamera datang ke Valdebebas pada hari Jumat 23 Juli waktu setempat. Ia diberitakan datang untuk melaporkan diri usai bertugas di Euro 2020. Ia diberitakan juga akan segera mengikuti pramusim Real Madrid yang sudah berjalan. Kondisi ini agak bertentangan dengan rumor yang beredar, di mana Varane digosipkan ogah kembali ke Real Madrid dan ingin langsung pindah ke MU. Apakah ini pertanda ia batal ke MU? Menurut laporan itu mengklaim bahwa Varane ternyata tidak ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Sang bek diberitakan hanya menjalani pemeriksaan medis di markas Real Madrid itu. Ia sama sekali tidak bergabung dengan sesi latihan rekan-rekannya. Ia bahkan dikabarkan langsung pulang usai pemeriksaan medis itu selesai. Menurut laporan itu, Varane tetap bersikukuh ingin pindah dari Real Madrid. Namun ia menghormati El Real dan membiarkan MU menyelesaikan transfernya di musim panas ini. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan ikut mendorong transfer Ruben Neves dari Wolverhampton karena ia sangat ingin bermain bersamanya di Old Trafford. Manchester United bukan satu-satunya tim yang disebut berminat memakai jasa Ruben Neves. Ia kabarnya juga diincar oleh klub Liga Inggris lainnya, Arsenal. Akan tetapi Man United punya keunggulan dalam perburuan Ruben Neves, sebab Bruno Fernandes ikut turun tangan dalam transfer pemain 24 tahun tersebut. Bruno Fernandes dikabarkan ikut mendesak agar Ruben Neves bisa segera merapat ke MU, sebab ia ingin bermain dengan kompatriotnya tersebut di Old Trafford. Kabar itu dilansir oleh Talksport. Bruno Fernandes dan Ruben Neves pun sebelumnya memang sempat bermain bareng di level internasional di timnas Portugal. Saga transfer Leon Goretzka memasuki babak baru. Gelandang 26 tahun itu dilaporkan kini lebih dekat pindah ke Manchester United ketimbang bertahan di Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Goretzka di tahun 2022. Mereka ingin mendapatkannya sebagai free agent, di mana ia diproyeksikan menggantikan Paul Pogba yang kabarnya akan cabut juga sebagai free agent di tahun depan. Sebagai kompensasinya, MU diberitakan mau memberikan gaji sebesar 20 juta euro per musim bagi Goretzka, di mana angka ini jauh lebih besar daripada tawaran kontrak Bayern Munchen. Namun laporan itu mengklaim bahwa Bayern Munchen ogah lempar handuk dalam mempertahankan Goretzka. Sang gelandang dinilai pemain kunci bagi tim mereka, sehingga mereka ogah berpisah dengannya. Jadi, Bayern Munchen berencana menaikkan tawaran mereka agar Goretzka mau bertahan lebih lama di Allianz Arena.